Unsur solusi. Hari ini kita mengangkat tema berkaitan dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Nah, tentunya kita membutuhkan informasi berkaitan dengan hal tersebut. Nah, bertepatan kita sudah mengundang dan juga sudah hadir dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Oke, sahabat jaringan telusur, kita ingin mendengar langsung dari yang punya tupoksinya. Sejauh ini pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan apa saja di dalam peningkatan efisiensi pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlena Widiawati. Saya dari Subkor Pengurangan Sampah bidang limbah B3. Mungkin sesuai tadi yang dipertanyakan bahwa seberapa besar efisiensi yang kita lakukan dari Dinas LH untuk pengurangan sampah. Nah, untuk kami yang dari hulu, kami selama ini sudah banyak melakukan pembinaan ke masyarakat dari 12 kecamatan secara bergilir dengan waktu yang sudah kita tentukan melalui bank sampah unit, bank sampah induk, dan ada 377 bank sampah yang tersebar di Kota Bekasi. Dan itu memang sudah melakukan pemilahan sampah ya Bang ya. Dan di sana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pemerintah. Jadi kita memang harus dari rumah tangga itu sudah memilah sampah, dan itu sudah kita terapkan ke masing-masing dari RW, RT. Kita sudah menyampaikan lewat BSIP, Bank Sampah Unit. Nah, terus dari sekian BSU yang sudah terbentuk, itu kita memang juga ada sedekah sampah yang dilakukan setiap Jumat dari setiap ASN aparat ya untuk mengumpulkan sampah, namanya sedekah sampah setiap hari Jumat. Dan ada beberapa kecamatan yang sudah kita bangunkan TPS 3R. Nah, di konsepnya TPS 3R itu 3R itu reduce, reuse, recycle. Ya, mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali. Ya, jadi konsep itu sudah kita terapkan sekarang itu di 4 kecamatan. Di Pondok Gede, di Jati Asih, di Bantar Gebang yang banyak, yang udah ada 4, sama di Mustika Sari, ya Mustika Jaya ya. Nah, itu dalam 1 bulan masih yang wilayahnya kita masih per RW sekarang Bang. Jadi sekitar 4 sampai 7 ton 1 bulan yang bisa kita kurangin dan diolah ya. Diolahnya tadi seperti yang 3R tadi, konsep 3R. Jadi dari skala rumah tangga memilah sampah, terus nanti mereka kirim ke TPS 3R. Nah, di TPS 3R itulah diolah kembali. Ya, nanti silakan dari pihak pengelolanya yang menyampaikan. Dan ya kalau nanti semua wilayah di kecamatan Kota Bekasi punya TPS 3R, ya mudah-mudahan semakin banyak yang bisa kita kurangi dan ke TPA-nya semakin sedikit, karena satu hari itu 1.800 ton yang bisa, yang semua sampah. Ya, tapi yang bisa ditangani itu hanya 60%. Ya, jadi sekitar 1.200. Ya, jadi memang ya tugas kita semua ya Bang ya, bukan hanya tugas pemerintah. Masing-masing ya ayo kita bareng-bareng memilah sampah biar yang dibuang ke TPA itu semakin sedikit. Nah, mungkin seperti itu Bang yang selama ini udah kami lakukan. Terima kasih Pak. Saya Subkor Sarana Prasarana. Kemudian bidang saya juga sama dengan Bu Lena, kita dari hulu, artinya pengurangan sampah.
otomatis sarana yang diberikan juga adalah sarana yang berkaitan dengan di hulu, seperti ini ember, kemudian juga tempat sampah yang 3R itu tempat sampah yang B3, organik, anorganik yang terpilah, kemudian juga sarana-sarana lain yang mesin pencacah, kompos yang berkaitan nanti diberikan ke TPS 3R tersebut. Gitu. Jadi kita saling-saling berkaitan di antara bidang-bidang ini. Nah, setelah itu, selain itu juga BSIP yang tadi Bu Rena udah jelaskan bahwa kita melakukan sosialisasi, kita melakukan rapat koordinasi, kita memberikan sarana prasarana yang diberikan seperti buku tabungan untuk menunjang kegiatan mereka, kemudian juga gerobak sampah itu ada di bidang kami. Mungkin untuk sementara informasi dari saya hanya sebagai itu, nanti lanjutkan oleh Bang Henry yang dari hilirnya. Terima kasih Bang. Oke, silakan Ibu Lena dan juga Polpa dari hulu ya, penanganan atau pengelolaan dari hulu. Nah, nanti hilirnya seperti apa? Jelaskan oleh Pak Henry. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Henry jabatan saya fungsional pengendali dampak lingkungan pada bidang PSKN Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Kalau dari kami di hilir yaitu penanganan sampah, sementara ini kalau kita bicara efisiensi, kita sudah melakukan beberapa langkah ya, diantaranya permajaan kendaraan, karena kalau kendaraan semakin tua itu tidak ekonomis. Kemudian ke depan itu mungkin ini Pak, kita akan menggunakan teknologi di dalam pengelola di TPA Sumur Batu. Mungkin investasinya mungkin besar mungkin di awal, tetapi saya kira itu cukup efisien untuk kedepannya dan efektif, terutama karena musnah lebih cepat, kemudian bisa ada konversi energi dan sebagainya. Ya harapannya dengan teknologi itu kita mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penanganan sampah di TPA, karena memang itu sudah muaranya Pak. Kalau bicara efisiensi itu sebetulnya itu kita bicara ke seluruh stakeholder Pak, nggak cuma pemerintah. Jadi nggak cuma pemerintah daerah Pak, unsur masyarakat, tokoh masyarakat, dan semuanya itu unsur media itu juga bisa berpengaruh Pak, saling ya berkolaborasi lah. Karena apa? Karena sampah itu kan timbulannya tadi sudah disebutkan sekitar 1.800 ton per hari. Itu kita melihat dari jumlah jiwa Pak, sekitar 2,5 juta jiwa di Kota Bekasi, sehingga timbulannya sekitar itu Pak, 1.800. Beberapa sudah pengurangan. Nah, kalau kita bicara efisiensi, kita nggak mau bangun teknologi kita tidak menggunakan teknologi ini di TPA, berarti efisiensinya ada di pengurangan di hulu sebetulnya. Itu di situ kan masyarakat harus berpartisipasi aktif. Cuma hanya sementara ini ya mungkin masih ada beberapa kekurangan, diantaranya juga ya unsur masyarakat mungkin masih sibuk Pak, ada kesibukan dan segala macam, sehingga pengurangan itu masih belum maksimal seperti itu. Jadi pengurangan itu kan kita bicara 3R ya, bulan pun dan gitu saya masuk ke situ. 3R, kemudian bank sampah dan segala macam, dimana seharusnya yang dibawa ke TPA itu adalah residu. Residu itu adalah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, seperti itu. Nah, itu baru kalau kita punya teknologi lagi, itu bisa dimusnahkan
bisa menjadi zero waste itu mungkin harapan ya, gitu harapannya. Tapi mudah-mudahan dengan dukungan dari semua stakeholder ya harusnya sih bisa, harusnya gitu. Kalau semangatnya kita harusnya bisa, gitu Pak. Ya, Pak. Kan tentunya kan setiap tahun ada target ya untuk pengelolaan daripada sampah ini. Itu seperti apa presentasinya gitu? Kan tahun kemarin mungkin mencapai tadi harusnya kan masuk ke TPA atau TPST kan berkurang harusnya kan, atau hanya tinggal residunya saja. Nah ini dari target tahun-tahun sebelumnya dibanding sekarang seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau bicara di TPA yang sementara ini menurut data yang masuk itu masih sekitar 1.000 sampai 1.200 ton per hari, dan itu Kalau tahun kemarin berapa? ada peningkatan. Oh, peningkatan. Ada peningkatan. Jadi gini, peningkatan juga itu berpengaruh juga dengan adanya penambahan jumlah armada. Artinya tadinya itu kan sampah itu kan 1.800 masuk, kalau di tahun ini kita perharinya sekitar 1.000 sampai 1.200 ton, berarti kan ada gap di 600-an tonnya per hari. Nah, sebagian sudah ada pengurangan, tetapi sebagian lagi itu menjadi sampah liar. Ya, sampah liar kan mungkin Pak Lengkong tahu kali ya, kita udah beberapa titik yang sudah kita tangani, dan saat ini yang paling heboh nih yang di Bintara, karena memang hampir seukuran satu zona di TPA gitu kan. Ya ini PR masa lalu, tetapi kan kita karena kita mengetahui kita sedang ada di DLH, yaitu kita coba tuntaskan gitu Pak, gitu ya. Nah, dengan ada penambahan itu armada ya juga sampah-sampah liar itu ya sudah bisa kita tangani lebih baik lagi. Hanya saja cuma ya mungkin nih kalau misalnya disampaikan ke sahabat telusur ya, yang tolong jangan buang sampahnya ke tempat yang lebih sulit lagi gitu. Kalau pinggir-pinggir jalan mungkin karena tidak ada pelayanan mungkin masih mending ya, kita terjangkau gitu Pak, lebih mudah. Tetapi kan kalau misalnya buangnya ke sungai, saluran, itu kan menyulitkan gitu Pak. Mungkin dari saya gitu. Baik. Nah, kalau di RT RW sendiri Pak, penanganan dan pengelolaan itu berarti berkoordinasi dengan apa itu boleh bank sampah unit. Punten Bang. Kalau kita di skala RT RW itu sudah ada pembentukan bank sampah unit. Jadi mereka sudah memilah dari rumah, nah nanti menyampaikan ke bank sampah. Jadi mereka tuh punya tabungan, dalam artian menyetor nih ke bank sampahnya bahwa saya udah memilah. Didaur ulang. Iya, yang seperti botol, kardus, kayak gitu. Ada nilai-nilai ekonomisnya. Iya. Kalau yang memang nggak bisa, nggak bakal bisa ditabung. Untuk yang di Bank sampah. BSU ini ya. Betul. Nah, kalau penanganan yang dari sampah rumah tangga itu membuang, kan dia punya mungkin tempat sampah di depan itu, seperti ya pastikan sampah rumah tangga kan beragam ya. Nah berarti itu untuk pemilahannya seperti apa yang nanti pengangkutan dari Dinas Lingkungan Hidup? Kalau untuk yang memang belum dipilah, itu memang sudah bekerja sama dengan OPTD masing-masing wilayah. Jadi masing-masing dari RW mereka sudah ada perjanjian ke UPTD berapa misalnya skala sampah mereka. Jadi mereka ada semacam apa tuh Bang namanya? Ya retribusi. Itu ada retribusi yang diberikan. Tapi kebanyakan kalau yang sudah memang memilah itu Bang tinggal memang yang udah residu betul, yang karena kayak apa? Sudah menerapkan itu sehingga itu bank sampah dan hanya residu itu di wilayah. Nah, tadi yang saya bilang ada 377 bank sampah yang tersebar di seluruh kota. Betul. Harusnya kan kita punya tuh kan 1.600
19 RW. Harusnya itu nanti punya semua bank sampah, tapi sementara kan baru 377, artinya masih banyak nih PR kita nih Bang. Targetnya Iya, tadi 1019 RW. Jadi di Kota Bekasi. Targetnya 1 RW 1 bank Satu sampah. bank sampah. Sementara saat ini baru 377 dari 1000. Nah, dan itu pun yang 1000 aktif berapa tadi? 1019. 19. Itu pun baru yang aktif sekitar 217-an. Kalau ini dimaksimalkan semuanya, tentu tadi capaian dan Iya, harapan kita betul, bisa betul. maksimal ya. Betul Bang. Dengan ada BSU di setiap wilayah, RW, terus sama ada TPS 3R. Mudah-mudahan semakin berkurang sampai yang kita buang ke TPA, karena di 2030 itu tidak ada lagi perluasan lahan, tidak diperbolehkan lagi. Kita harus 2050 udah zero waste. Jadi harus dari sekarang mungkin kita gencar ya untuk memberikan pembinaan, sosialisasi ya, nggak putus asa terus-terus gitu. Ya, Oke. gitu Bang. Karena memang untuk pengelolaan sampah ini memang tentu tadi ya ada kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, saya tertarik tadi mengenai retribusi sampah di komplek atau di RT/RW itu UPTD berarti ya, yang itu biasanya langsung ke RT/RW atau seperti apa? Kita aja yang saya tahu. Jadi kalau itu kan nanti ada tagihannya itu disampaikan ke RT atau RW, kemudian nanti RT RW membayar melalui Bank Jabar seperti itu. Oke. Ya, Secara online ya? secara online. Daerah ya? Betul, Pak. Oke, baik. Itu sahabat jaringan telusur, di waktu yang singkat tetapi sudah disampaikan bahwa dari hulu hingga hilir terus dimaksimalkan pelayanan supaya warga masyarakat yang ada di Kota Bekasi tentunya bisa merasakan program-program dari pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nah, dari hulu ya, ternyata sudah ada program dari sampai ke hilir ya. Ada lagi mungkin mau disampaikan? Ada satu lagi nih Bang tentang sampah organik itu, yang sampah yang dapur yang tidak itu. Nah, itu bisa ada nilai ekonomisnya jadi maggot itu Bang, yang lambat itu. Nah, itu sekarang lagi dibudidaya, lagi gencar-gencarnya kita melakukan budidaya maggot, dan sudah ada di Joglo Larva Maggot itu di Pakmul, itu di Jati Asi, itu kita bisa lihat, Abang bisa lihat lokasi, survei lokasi bagaimana itu dia mengelola ini maggot itu betul-betul menghasilkan, ada nilai ekonomisnya dari sampah yang itu. Jadi nanti yang betul-betul lari ke TPA itu udah nggak ada, sampai residunya itu ya dinolkan, itu seperti itu organiknya itu dijadikan maggot. Maggot itu dari 3 kilo sampah yang organik ya, bukan anorganik ya, artinya bekas nasi, bekas pokoknya anorganik itu, organik itu bisa menjadikan 1 kilo maggot. 1 kilo maggot itu kalau nilai jualnya, kalau dia kering itu mahal, bisa 50 ribuan kalau dari kering. Tapi kalau basah yang masih berbentuk ulat-ulat begitu, tapi bukan ulat ya, karena dia nggak punya mulut, itu dia 6.000. Iya, itu Bang yang kita lagi budidayakan sekarang ini. Iya, itu sebagai tambahan. Di Kota Bekasi udah berapa banyak lokasi budidaya dari maggot ini? Ini bahkan mau membudidayakan 1000 kandang maggot ini. Oh, targetnya. Targetnya. Oke. Sudah banyak sekarang. Udah banyak sih. Udah banyak. Di Jati Asi yang sebagai pilot projectnya Pak Mulyanto di Joglo Center itu nanti Abang bisa survei bagaimana kegiatan dan aktivitas. Jadi warga-warga itu yang bekas nasi itu tidak dibuang ke sampah yang tong depan, tapi dia dicantelin di pagar-pagar, nanti ada yang ngambil. Iya, itu Bang. Dan itu sudah disosialisasikan. Sudah disosialisasikan. Apa sudah disosialisasikan ke RT RW dan juga apa? Sudah. Kalau untuk
yang pilot projectnya sendiri di Jati Asih itu hampir berapa RW itu sudah semua. Di sana tempatnya. Sana tempatnya apa pilot project ya? Saya tambahin Bang, kita itu sampah rumah tangga 60% itu adalah anorganik ya. Jadi kalau memang semua semangat untuk mengembangkan Magot, insya Allah Bang, itu sampah kita juga ya? betul. Peluang untuk Sampah kita benar-benar bisa teratasi karena ya itu tadi 60%. Jadi sisanya itu ya tadi anorganik ya, mungkin botol, kardus. Tapi kalau kita memang udah bisa nanganin yang organiknya untuk dijadikan pakan Magot, insya Allah mudah-mudahan. Tapi semua ya harus, jangan cuman satu wilayah, semua harus punya semangat untuk mengurangi sampah. Oke, kembali ke kolaborasi ya. Semua atau berbagai pihak yang ada di Kota Bekasi. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akan membahas tema-tema menarik lainnya di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk dukungannya. Salam sehat.